Ya, saatnya sekarang kita simak NTV Insight. Tentunya sudah bersiap di sudut sana Tasya Lutmila bersama ini dia analis, narasumber sekaligus orang yang harus kita tanya dan tanggung jawab soal topik hari ini. Tasya, apa ini? Gejolak apa ini? Soal asmara atau rekening? Iya, judulnya menarik ya, gejolak rekening pasif diblokir. Dan saat ini setiap hari Selasa memang Doni kita memang selalu menghadirkan NTV Insight bersama dengan Head of Content NTV Gabriel Yoga. Halo Mas Yoga, ketemu lagi. Halo. Iya, kita. Kalau saya di situ cocok nggak sih? Cocok, boleh. Boleh tuh, keren maksudnya. Cuma numpang ya. Tapi ini penting karena ini soal masa depan uang kita. Benar ya Mas? Betul. Oke, udah berapa miliar yang rekeningnya diblokir? Tidak bisa saya sebutkan. Takut ketahuan PPATK. Silahkan Mas Yoga, Tasya. Iya, terima kasih Doni dan juga pemirsa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membekukan rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan yang dikategorikan sebagai dorman atau rekening pasif. Pemblokiran ini dilakukan karena rekening tersebut dianggap banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal seperti praktek jual beli rekening hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun kebijakan ini masih dikeluhkan oleh masyarakat yang tiba-tiba rekening banknya dibekukan. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Gabriel Yoga. Mas Yoga, kita akan langsung saja ya lihat ini. Ini adalah sesuatu yang ramai di sosial media minggu lalu. Jadi banyak sekali kemudian masyarakat yang marah karena merasa dan kemudian juga membagikan pengalaman mereka, merasa bahwa uang mereka yang sebenarnya mereka simpan di bank tidak diapa-apakan, kenapa tiba-tiba ketika mau diakses dinyatakan diblokir oleh PPATK. Mungkin bisa dijelaskan. Iya betul. Iya, ini seminggu terakhir ya, atau bahkan belum sampai seminggu ya, karena baru beberapa hari yang lalu, dan sebetulnya ini jadi pertanyaan juga oleh masyarakat gitu. Sebetulnya salah saya tuh apa sih gitu ya? Iya. Kenapa rekening saya diblokir? Saya diblokir dan itu pun taunya belakangan gitu ya. Jadi ketika sudah ada mulai muncul di media, kemudian ada pemblokiran rekening gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang butuh, ada uang, ada yang tabungannya di situ, tabungan pendidikan anak di situ, ada gajinya juga di situ. Sempat ada laporan ada pekerja migran Indonesia yang tidak bisa mengakses lagi tabungannya. Ada yang baru di PHK, kemudian mau mengakses. Gitu ya. Sebetulnya dia butuh uang untuk ke situ, dan kemudian pertanyaannya adalah kenapa saya gitu ya. Dan artinya sebetulnya tujuannya PPATK ini bagus gitu. Niatnya baik. Niatnya baik gitu ya, karena mereka ingin mencegah penggunaan rekening-rekening pasif, dorman ini yang sebetulnya menurut PPATK tidak ada transaksi keuangan lah dalam kisaran 3 bulan terakhir gitu. Atau tapi benar mereka 5 tidak? tahun lah. Gitu. Oke. Yang jadi pertanyaan, benar tidak sih sebenarnya rekening-rekening dorman ini dipakai untuk kegiatan transaksi kejahatan gitu? Nah, itu kan sebetulnya kemampuan itu ada di PPATK ya. Mereka menganalisis transaksi keuangan dan lain-lain gitu ya. Mereka menganalisis, tapi juga jadi mengejutkan masyarakat gitu ya. Masyarakat yang tadinya adem ayem gitu ya, tenang gitu, kemudian tidak ada apa-apa, terus tiba-tiba muncul berita ini dan mereka akhirnya mau nggak mau kan akhirnya terpengaruh jadi sadar ini gimana rekening saya, kemudian ternyata banyak laporannya yang kemudian dibekukan. Nah itu kita kemarin ada 31 juta ya kan. Ini ya jumlahnya 31 juta rekening, tapi apakah memang 31 juta ini benar-benar terindikasi melakukan kegiatan kriminal? Nah itu sebetulnya kan harus dikembalikan lagi ke PPATK lagi. Mereka tuh punya kemampuan sebetulnya menelusuri transaksi keuangan tuh sampai detil banget, lalu mereka mengajukan laporan ke aparat penegak hukum atau kemana-mana. Karena dengan dasar itu sebenarnya seharusnya 31 juta, tidak harus 31 juta ya yang diblokir. Dan hari ini ada informasi juga PPATK sudah mengumumkan bahwa ada tambahan lagi ya. Jadi mereka sudah menyebut ada 122. Ini di luar 31 juta? Nah ini sudah mungkin termasuk di sana ya. Oh sudah termasuk, oke. 122 juta rekening yang mereka sudah rilis. Gitu ya, artinya sudah dibuka kembali dan tapi proses pembukaannya juga tergantung lagi ke konsumen lagi pada jadi akhirnya. bukan di benar-benar PPATK yang membuka blokir, tetapi nasabah harus datang ke bank dan meminta untuk dibuka. Daftar lagi, isi formulir kepatuhan. Cukup menyulitkan berarti ya Mas juga. Betul. Nah itu yang menarik ada 10 juta rekening penerima bansos ya. Ini kita sempat ada pembahasan di sebelum-sebelumnya ya, penerima bansos yang ini mengendap gitu ya. Artinya ada indikasi bahwa penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Salah sasaran. 2,1 triliun itu besar sekali loh angka untuk bansosnya. Dan yang menarik lagi adalah ini. 2.000 rekening milik instansi pemerintah gitu ya. Dan ini
harusnya juga jadi pertanyaan besar ya, instansi pemerintah yang dengan model pelaporan yang sangat ketat gitu ya, dan tiba-tiba PPATK menemukan ada 2.000 rekening. Kalau itu. ini alasan pemblokirannya apa berarti? Nah ini terhitung pasif juga ya, dorman. Yang seharusnya ini harusnya aktif dan bisa dipantau terus-menerus gitu ya. Tapi ternyata ketemulah segini dengan nilai 500 dananya yang mengendap itu 500 miliar yang dibutuhkan gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan besar buat Jadi kalau melihat ini sebenarnya Mas Yoga jadi kelihatan ya ada berbagai penyaluran uang di pemerintahan yang kemudian tidak tepat sasaran atau tidak efektif begitu ya? Betul, dan PPATK juga menyebutkan mereka menemukan ada 140.000 rekening dorman ya, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak aktif gitu. Nah itu sebetulnya kan untuk itu seharusnya bank bisa memberikan notifikasi lah kira-kira. Ini kan bagian dari bisnis bank juga ya, soal layanan kepada konsumen perbankan gitu, yang artinya ini adalah bentuk kepercayaan gitu dari nasabah, dari orang-orang, dari masyarakat menitipkan uang ke bank, uangnya ke bank. Karena kita mungkin Tasya juga pernah ingat ya, dari kecil mungkin sudah diajarkan ayo menabung ke bank gitu ya. Nah itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat sebetulnya, menaruh uangnya ke bank gitu. Nah kemudian ketika kejadian seperti ini dan masyarakat jadi merasa was-was lagi, nah ini risikonya nanti bisa lebih besar lagi gitu. Jadi merasa uang mereka tidak aman di bank ya? Betul. Nah ini karena tadi alasan PPATK menyebutkan bahwa mereka ingin melindungi konsumen sebetulnya. Mereka yang rekening-rekening banknya tidak ada transaksi, seperti Tasya bilang, mungkin mereka sudah di PHK, jadi tidak ada aliran uang lagi dari gajinya atau lain-lain, kemudian bisnisnya juga lagi turun, jadi didiamkan saja. Atau ada uang tabungan pendidikan anaknya gitu ya, yang cuma disetor aja gitu ya, tapi nggak ada pengambilan karena anaknya mungkin masih TK, nanti untuk SMP, SMA gitu ya. Nah ini kan tujuannya ini ya, blokiran untuk mencegah kejahatan finansial gitu ya. Sudah ditemukan tuh 1 juta rekening tuh terlibat lalu lintas uang hasil kejahatan gitu ya. Dan 50.000 rekening diantaranya tuh menampung dana ilegal gitu, yang sebelumnya tidak pernah ada dananya, itu menurut PPATK. Ya mungkin kita dari masyarakat juga perlu lebih waspada lagi gitu ya, karena kalau kita rekeningnya pasif gitu ya, Tasya atau mungkin masyarakat yang lain mungkin punya lebih dari 1 rekening gitu ya, ada yang buat bisnis, ada yang buat apa. Ada satu diantara atau beberapa diantara rekening itu yang mungkin jarang dipakai. Nah itu risikonya juga seperti ini ya, itu ada menampung dana, diduga menampung dana korupsi, kemudian jadi target pencucian uang gitu ya, jadi dimanfaatkan pencucian uang. Nah ini yang judi online juga, yang menggerogoti juga masyarakat, kemudian ada aliran dana terorisme. Nah PPATK ini bisa menyelidiki sampai di sini gitu ya. Mereka tuh detail sekali sebetulnya bisa untuk itu, dan penipuan jual beli rekening gitu ya, jadi ada rekening atas nama saya misalnya, kemudian diambil alih gitu ya. Kemudian ada ini transaksi narkoba juga gitu ya. Kayak gitu. Nah itu sebetulnya jadi perhatian besar ya. Ini ibarat kalau kita ke bank itu kan, ini ibarat ada lumbung gitu ya. Kita menyimpan hasil panen kita, patungan lah, ini lumbung bersama, kita taruh lah hasil panennya, beras segala macam. Terus tiba-tiba karena ada dugaan, oh ini rekeningnya pasif, ini nggak pernah ada yang nabung lagi, udah kita kunci aja dulu deh. Gitu ya. Nah itu tiba-tiba ada orang yang butuh, nah itu nggak bisa dipakai lagi. Iya, itu yang kemudian. Gitu. Jadi sekarang kalau keadaannya seperti ini, apa sebenarnya saran untuk masyarakat? Nah itu sebetulnya untuk masyarakat sih sebetulnya diharapkan tetap lebih waspada gitu ya terhadap rekening-rekeningnya juga. Bukan berarti harus menarik uangnya ya karena was-was ya. Nah itu dia sebetulnya, itu risiko terburuk ya, karena tadi seperti saya sebutkan, bisnis perbankan di finansial ini kan sebetulnya modelnya kepercayaan, trust gitu ya. Ketika kepercayaan masyarakatnya turun gitu ya, mereka ya sudah seperti beberapa diberitakan, ada orang yang mungkin karena khawatir gitu ya, ini uang saya diblokir terus kemana gitu ya. Ini uangnya mereka akhirnya mengambil sebagian atau bahkan semuanya. Dan kita pernah punya sejarah buruk soal penarikan uang besar-besaran ketika krisis keuangan di 97-98 gitu ya, dan itu sangat mempengaruhi ekonomi kita. Nah itu makanya sekali lagi mungkin kita juga dari diri sendiri juga perlu lagi harus cek lagi rekening-rekening gitu ya, yang dorman ya berarti. Kalau ingat gitu. Jadi tetap menabung tetapi tolong dicek rekening-rekening yang mungkin tidak aktif selama lebih dari 3 bulan begitu ya. Betul. Karena lebih baik memang kalau rekening tidak aktif tutup saja ya? Iya tutup saja. Sebetulnya di bank kan ada mekanisme itu ya, ketika mereka punya
periode tertentu ketika Dan harusnya ada pemberitahuan. ada pemberitahuan, kan? itu yang terpenting sebetulnya. Iya. Masyarakat kan tidak selalu mengecek misalnya aplikasi, ya kalau misalnya kita rutin pakai aplikasi untuk transaksi segala macam. Tapi ada banyak juga orang yang tidak jarang ke bank ya. Mereka misalnya kayak pensiunan, mereka ke bank ambil gaji misalnya 1 bulan sekali. Setelah itu ya sudah uang tunai dan lain-lain. Iya, apalagi kalau sudah usia lanjut mungkin tidak paham untuk digital ya, kemudian tidak menerima pemberitahuan-pemberitahuan seperti itu. Ya, yang paling disayangkan kan memang itu ya, ketika orang membuat rekening gitu ya, dan ini hanya untuk dibuat ya untuk darurat gitu ya. Darurat untuk bisnis, jarang dipakai, terus tiba-tiba kena seperti ini ya. Ini kan jadi kayak kaget gitu ya. Iya. Dan kebijakannya kan ya itu tadi pertanyaan di awal ya, kenapa rekening saya gitu. Iya. Kan orang juga khawatir apa saya terlibat kejahatan gitu ya, karena tidak ada pemberitahuan. Apa berarti ini memang sosialisasi dari PPATK masih harus terus digencarkan, karena kalau informasi yang saya dengar terakhir, PPATK masih akan terus melakukan ini ya, masih akan terus melakukan pemblokiran ini. Ya, mungkin pemeriksaan ya, harusnya diperiksa lagi lebih detail gitu ya, kemudian sosialisasinya lebih masif ya, termasuk kerjasama dengan perbankan gitu ya. Perbankan juga jemput bola lah. Kasih tahu dong, kasih tahu dulu sebelum diblokir. Tahu lah, ini kan bisa lewat SMS, kan mereka punya kontak, atau lewat email atau lewat telepon gitu ya. Karena pemblokiran ini terus terang jadi PR tambahan juga kan untuk bank kan. Mereka bayangkan mereka kebanjiran nasabah yang menanyakan kenapa rekeningnya diblokir, lalu mereka harus menjelaskan satu persatu gitu ya. Dan ini jadi menyita ya waktu jadi energi yang juga, tidak efektif juga ya. Iya. Juga menjelasin dari awal. Baik, Mas Yoga, yang juga jadi pertanyaan dan kemarin sempat jadi pembahasan adalah apakah sebenarnya PPATK punya kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran? Karena kan kalau mereka mengatakannya ada Undang-Undang Nomor 8 itu yang dijadikan bendera bahwa kita bisa melakukan pemblokiran. Tapi memangnya PPATK punya kewenangan untuk itu? PPATK sebetulnya menjadi bagian untuk itu ya, tapi mereka tidak punya kewenangan langsung sih. Kalau yang saya tahu ya, artinya harus ketahuan nih kan, yang bisa melakukan pemblokiran ada Kementerian Keuangan gitu ya, terus OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sama aparat penegak hukum nih gitu ya. Polisi ya di sini. Ya, polisi atau jaksa. Ya, jaksa penyidik lah gitu. Nah, itu dari PPATK kalau ada tindak pidana dia harus melaporkan dulu sih sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ketika rekening sebanyak ini diblokir secara massal gitu ya, bersama-sama gitu. Pertanyaannya adalah, meskipun durasi waktunya cukup singkat ya, dalam kurang dari seminggu gitu ya, dan sudah dilepas lagi. Ya, pertanyaannya adalah, itu karena ketahuan juga kan? Iya, ini juga karena ketahuan karena gitu kemarahan publik akhirnya dilepas. Betul, banyak yang protes juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang perlu semasif itu diblokirnya, dan tindak pidananya apa? Karena ini jadi kayak melanggar hak konsumen gitu ya, karena mereka perlu diberitahu sebetulnya sebelumnya. Ya, khawatir juga kan, kayak teman-teman kalau misalnya diblokir, saya salah apa gitu. Kayak gitu dan juga kemudian muncul pertanyaan, kemana uang itu? Kalau dikunci di bank, apakah itu memang di tangan bank atau kemudian memang diambil PPATK? Ya, ini menarik ya. Pertanyaan masyarakat awam ya. Ya, ini menarik. PPATK, kemudian banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah juga menyatakan gitu ya, bahkan dari bank-bank sendiri menyatakan bahwa dananya aman. Dananya aman, tidak kemana-mana. Tidak berkurang sepersen pun. Data nasabah gitu ya, aman, tidak kemana-mana, tidak berkurang sepersen pun. Tapi sekali lagi, kita punya beberapa pengalaman buruk ya. Banyak lah mungkin dia disebut. Contoh tahun lalu misalnya, ketika ada di salah satu bank swasta, ada pegawainya menyalahgunakan wewenang, membuka blokir ratusan bank lalu mengambil uangnya. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga gitu. Jadi selama ini gimana cara kerjanya gitu. Ini jadi pertanyaan untuk masyarakat, dan pada akhirnya bank lagi yang akan ketiban tangga lah kira-kira gitu ya, harus menjelaskan lagi, bikin publikasi lagi ke publik bahwa bank kami ini aman. Nah, itu pertanyaan terbesar. Gitu sih. Baik, jadi terakhir Mas Yoga, jadi kalau misalnya boleh kasih masukan kepada PPATK, apa nih catatan buat PPATK semoga ke depannya, karena kan kemarin itu
cukup menjadi krisis ya bagi PPATK. Karena nama PPATK kemudian menjadi viral di media sosial, publik marah kepada PPATK. Kita tidak pernah punya sejarah PPATK bisa memblokir rekening publik dan kemudian seolah-olah memang melakukan kewenangan yang di luar dari kapasitas mereka. Begitu. Betul. Iya, PPATK kan selama ini jadi salah satu ujung tombak ya untuk penanggulangan kejahatan finansial. Gitu iya, kita tahunya PPATK itu kan kunci dari KPK untuk melakukan tindakan terhadap korupsi berpandunya pada aliran dana yang dilaporkan oleh PPATK. Tapi hari ini justru kebalikannya ya. Jadi track recordnya sebetulnya bagus gitu. PPATK tuh track recordnya bagus, cuma ya itu tadi. Ini karena banyak orang yang terkena dampaknya gitu, dan kebanyakan masyarakat yang memang masyarakat kecil gitu ya, yang biasanya ya udah saya bikin rekening gitu ya. UMKM misalnya bikin rekening untuk dagang, ya udah dipakai ketika untuk dagang, transaksi dan lain-lain gitu. Kayak gitu sih. Jadi masyarakat sebetulnya kalau dari masyarakat sendiri harusnya bisa lah untuk untuk kali ini bisa menerima. Bisa memaafkan lah ya kira-kira. Tapi PPATK berarti tolong ke depannya kasih tahu dulu kalau mau melakukan pemblokiran. Paling nggak dijelaskan dulu, sosialisasinya ditambah gitu ya. Itu yang belum dilakukan ya. Gitu. Dan tidak istilahnya tidak mengeneralisir, tidak pukul rata, tidak gebyah. Tidak 31 juta atau 122 juta tadi ya. Gitu tadi. Iya, baik. Kita akan nantikan mudah-mudahan ada perbaikan, lebih tepat sasaran lagi ketika melakukan pemblokiran. Terima kasih Mas Gabriel Yoga untuk waktunya bersama kami di NTV Insight. Saya kembalikan ke Doni De Keyzer. Silakan Doni. Iya, ini sebuah tema yang penting, menarik, khususnya kata Mas Yoga tadi bagi masyarakat kelas bawah ya, yang rekeningnya banyak diblokir. Tapi saya juga merasakan Mas Yoga, tapi nggak ada pengaruhnya. Karena diblokir atau tidak, rekening saya punya tapi dikuasai istri saya. Isinya. Jadi sama aja ya. Itu saya angkat tangan ya Mas. Anda tidak pernah dikomentar soal itu? Itu nanti aja deh. Jawaban yang sangat aman ya. Terima kasih Mas Yoga, Tasya, terima kasih. Nanti kita nantikan Nusantara Insight di episode yang berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.